bulan Ramadan ketika menjalankan ibadah puasa memang nggak lepas dari yang namanya aktivitas ngabuburit ya, alias menunggu datangnya kumandang azan maghrib untuk bisa berbuka puasa. Nah, ada banyak aktivitas yang bisa kita lakukan. Salah satunya kalau saya sendiri seringkali menyimak yang namanya kultum ya, alias kuliah 7 menit, walaupun teman saya ada yang pernah bilang ya, bahwa kultum itu sebetulnya bukan singkatan dari kuliah 7 menit, tapi kul itu berasal dari bahasa Arab yang artinya katakan. Kalau nggak salah dia pernah bilang kultum itu punya makna katakan hingga tuntas. Nah, ini alam bisawab ya, yang rekan-rekan semua yang memang menguasai bahasa Arab mungkin nanti bisa memberikan informasi ya. Kultum itu sebetulnya artinya apa. Nah, selain menyimak kultum, yang berikutnya yang bisa menjadi ibadah buat kita tentunya ya tilawah Al-Quran dan juga membaca buku untuk bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan dari kita semua. Nah, ini ada beberapa hal yang cukup menarik karena ada kultum yang disimak, tapi ternyata ada sebuah kaitan dengan buku yang sedang dibaca ya. Kali ini saya sedang membaca buku, judulnya adalah The Answer, yang ditulis oleh Alan dan Barbara Pease. Nah, yang menariknya adalah apa sih korelasi atau kaitan yang bisa saya dapatkan dari kultum yang baru saja disimak dengan sekelumit kecil dari apa yang terdapat di dalam buku ini. Nah, ada kultum yang mengisahkan tentang ulama pada masa itu, yaitu Buya Hamka, yang kita mungkin tahu ya, dan bahkan sering mendengar quotes yang begitu luar biasa yang datang dari Buya Hamka. Nah, salah satunya kalau di dalam dunia kerja itu yang paling sering digaungkan adalah kalau kerja hanya sekedar kerja, maka kera di hutan pun juga kerja. Nah, yang kalau boleh disimpulkan, insight-nya adalah janganlah hanya sebatas melakukan pekerjaan sebagai pengguguran tanggung jawab, tapi berikanlah makna ibadah dalam pekerjaan itu sendiri. Nah, apa sih kisah Buya Hamka yang baru jadi didengarkan? Yaitu ketika seorang Buya Hamka ini kedatangan tamu ya, yang bilang bahwa, nah saya lupa persis ini, di Arab atau disebut kota Makkah secara gamblang ya, ternyata si tamu ini mendapati bahwa pelacur di sana itu menggunakan cadar. Oke. Lalu Buya Hamka juga menjawab, wah saya kebetulan baru saja dari Los Angeles dan dari New York ya. Saya ke sana ternyata tidak menemukan satu orang pun pelacur. Nah kemudian si tamu ini menyanggah, ah mana mungkin di Arab atau di Mekah aja didapati hal yang seperti itu, apalagi di New York dan Los Angeles yang memang berada di Amerika Serikat ya, yang boleh dikatakan negara yang sangat bebas. Masa nggak mendapati dan menemui pelacur sih di sana? Nah, kemudian dengan bijaknya Buya Hamka memberikan jawaban bahwa sebetulnya kita akan mendapati apa yang ada di dalam benak kita. Artinya, kalau kita seringkali memikirkan dan juga membicarakan sesuatu yang baik, maka yang baik pula yang akan kita dapatkan. Dan segala bentuk kejelekan atau keburukan itu akan disembunyikan. Nah, apa kaitan dengan sekelumit atau sebagian kecil dari buku yang sedang saya baca ini? Di sini ada halaman yang menyebutkan atau poin ya tentang salah satu bagian yang terdapat di otak yang disebut sebagai the reticular activating system, disingkatnya RAS. Yang kalau di bahasa Indonesia kan berarti adalah sistem pengaktifan retikuler. Nah, jadi kalau di sini disebutkan bahwa pertengahan abad 20, para pakar fisiologi mengemukakan bahwa beberapa struktur yang terletak jauh di kedalaman otak mengatur kesadaran, kesiagaan mental, serta motivasi. Di sini juga disebutkan bahwa para ilmuwan pertama kali menyadari keberadaan RAS atau SPR ini pada tahun 1949 ketika H.W. Magon dan Giuseppe Moruzzi dari University of Pisa meneliti unsur-unsur saraf yang mengatur mekanisme tidur, bangun, di otak dan melaporkan penemuannya di edisi perdana jurnal ilmiah Elektrosepalografi
and Clinical Neuropsychology. Ini mudah-mudahan saya bisa membacakan dengan benar ya, nggak kebelibet ya. Nah, di sini juga disebutkan, riset awal ini akhirnya menjuruskan ke penemuan bahwa RAS atau SPR adalah sebuah gerbang masuk menuju otak ya bagi hampir semua informasi kecuali untuk indera penciuman. Mereka langsung masuk ke area emosional otak. RAS atau SPR menyaring informasi yang masuk dan mempengaruhi apa yang Anda perhatikan, tingkat kesadaran Anda, dan memutuskan informasi mana yang tidak akan memasuki otak. Nah, di lembaran yang lain juga disebutkan bahwa SPR atau RAS ini adalah memiliki fungsi sebagaimana ruang sortir. Ruang sortir maksud saya, ya. Sebagaimana kita tahu bahwa informasi begitu banyak, apalagi di era internet saat ini. Apalagi yang namanya AI itu sedang boleh dibilang lagi getol-getolnya nih digunakan oleh kita, ya. Maka fungsi RAS ini adalah untuk memfilter mana kira-kira informasi yang penting dan mana informasi yang memang tidak penting atau tidak dibutuhkan. Nah, di bagian lain juga ada yang menyebutkan bahwa pernah nggak ketika kita menginginkan sesuatu, tiba-tiba di hadapan kita yang muncul adalah hal tersebut. Contoh, misalkan kita sedang mendambakan sebuah mobil mewah. Kita pikirin tuh yang namanya mobil mewah itu, nggak tahu kenapa, di jalan kok sering banget ya. Justru kita malah mendapati atau menjumpai mobil dengan merek dan tipe yang sering kita pikirkan. Nah, karena RAS atau SPR ini memiliki fungsi sebagaimana ketika kita menggunakan yang namanya GPS. Nah, kalau kita buka GPS, peta itu akan terbentang luas arahnya ke manapun. Namun ketika kita mengetikkan alamat yang menjadi tujuan kita, maka akan difokuskan kepada jalan mana yang akan kita tempuh. Artinya apa? Benarlah adanya sebuah ungkapan yang menyebutkan bahwa aku mengikuti prasangka hambaku. Dari sini saya menemukan sebuah pencerahan bahwa jangan-jangan ketika kita mendapati sesuatu hal yang tidak kita inginkan, itu boleh jadi ada campur tangan dari sesuatu yang kita pikirkan sekalipun itu hanya sifatnya terbersit atau sedikit ya. Dan seringkali banyak orang yang memberikan saran atau anjuran bahwa kenapa sih kita diharapkan untuk memikirkan sesuatu hal yang baik-baik agar ketika pikiran kita baik, kita punya hati dan prasangka yang baik, maka yang baik pula yang akan kita dapatkan. Walaupun dalam hal ini tidak menegasikan, ada sebagian pendapat yang menyebutkan bahwa boleh loh kita punya pemikiran negatif atau pikiran negatif. Nah, yang dalam hal ini, pikiran negatif tujuannya adalah semata-mata untuk memunculkan yang namanya kewaspadaan. Ya, kewaspadaan terhadap apa? Terhadap hal-hal yang bisa membahayakan diri kita. Contoh, ketika kita mendapatkan sebuah telepon dari nomor yang kita kenal, kemudian tiba-tiba menawarkan sebuah investasi yang begitu menjanjikan, tapi di dalam benak kita, ini ada yang janggal karena misalkan tingkat return atau balik modalnya kok nggak realistis ya. Kok gampang sekali ya menjanjikan yang namanya profit ya. Kok nggak membahas mengenai tantangan atau challenge yang dihadapi ya. Boleh kita menggunakan pemikiran negatif. Agar apa? Agar kita tidak terjebak menjadi korban dari orang yang menelepon tersebut atau si penipu itu. Nah, walaupun demikian, ingat bahwa berdasarkan apa yang dikisahkan dalam kultum tadi terkait bagaimana Buya Hamka menghadapi respon ya orang yang menyebutkan bahwa di Arab atau di kota Makkah yang memang itu sangat kental dengan budaya Islamnya, kenapa masih menjumpai pelacur yang itu bercadar, sementara Buya Hamka pergi ke Amerika yang jelas-jelas negaranya adalah negara bebas tapi tidak menemui hal itu ada kaitannya juga, boleh jadi ketika kita memikirkan sesuatu, dalam hati kita pun ada sebuah mekanisme ya, maksud saya bukan dalam hati, tapi dalam pikiran kita sesuai dengan yang di buku ini, ada sebuah sistem atau mekanisme yang mengatur tentang adanya sistem navigasi yang akan membawa kita kepada apa yang kita pikirkan. Nah, maka ingat hati-hati dalam berpikir, hati-hati dalam merasa,
karena itu semua bisa menentukan bagaimana kita berbicara dan juga menentukan bagaimana cara kita bertindak. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada hal yang dirasa kurang tepat, silakan bisa memberikan tanggapan atau komentarnya, karena saya juga hanyalah seorang biasa yang masih butuh terus belajar. Karena belajar itu bisa kapan saja, menggunakan berbagai macam media, dan belajar itu akan terus berlangsung sampai akhir hayat. Terima kasih. Selamat menikmati ngabuburit sebelum mendengar kumandang azan maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.